yang harus kita pahami dari mana kita mulai merenungan kita. Kita mantapkan keimanan kita kepada kehidupan hari akhir nanti. Anda harus sadar bahwa Anda yakin seyakin-yakinnya, cuman keyakinan ini sering tertutup dengan apa? Dengan kecintaan kita kepada dunia, dengan kesibukan kita kepada selain Allah. Kalau ditanya tentang hari kiamat, semua percaya. Siapa yang nggak percaya? Kalau dibilang kau masuk neraka, nggak mau, karena dia yakin bahwa neraka itu pedih. Cuman kurang tajam kita rasa. Kita harus merenung. Dikatakan bahwasanya di neraka itu paling ringannya siksa di neraka itu adalah jika adalah orang disiksa suruh pakai sandal, disiapkan sandal, paling ringannya itu. Sandalnya dari api, kemudian di saat dipakai itu sandal ubun-ubunnya mendidih. Itu paling ringannya siksa di neraka. Tentunya karena dosanya paling ringan, bukan dosa meninggalkan sholat, bukan dosa zina, bukan dosa makan riba, bukan. Dosa-dosa kecil yang menjadikan sebab orang masuk neraka, ternyata hukumannya diantaranya di samping dibakar di api neraka, suruh pakai sandal, kemudian setelah dia pakai sandal ubun-ubunnya mendidih. Ada datang rasa haus dan diberi minuman, timah yang cair akan diminumkan. Kita harus paham itulah keadaan neraka. Timah cair diminumkan, dia tahu itu panas, tapi dia haus yang sangat, kehausannya, hausnya yang sangat mengalahkan rasa takutnya kepada panasnya timah yang mendidih. Dan dia tetap minum, merasakan panas, kemudian hancur itu perut, kembali lagi, kemudian haus lagi, dan begitu seterusnya. Ada siksa ringan. Bagaimana siksa beratnya? Bagaimana siksa beratnya? Bagaimana dengan kita durhaka kepada orang tua? Bagaimana kita mengambil hak orang lain? Bagaimana kita meninggalkan sholat? Bagaimana seorang yang berzina? Bagaimana orang yang makan riba? Bagaimana hukumannya? Sering-sering hadirkan makna ini, hai hamba Allah, agar jadi rem untuk kita, agar kita tidak zalim kepada sesama, agar kita tidak mudah melakukan dosa. Kesadaran akan siksa ini penting. Kesadaran akan siksa ini penting. Digambarkan ada seorang anak muda yang hobi minuman keras, hobi berzina. Hobi berzina, hobi minuman keras. Ada kabar gembira bahwasanya ada perempuan tercantik dan paling sehat di kampung itu, diserahkan kepadamu untuk kau zinai. Dia lagi disiapkan di kamar itu, anak yang hobi zina, dan di sampingnya ada disiapkan minuman keras yang paling enak, paling mahal. Anak yang hobi minuman keras dan hobi zina pasti bergegas melihat perempuan paling cantik, bergegas ke tempat kamar yang sudah disiapkan. Dia mau masuk kamar melihat perempuan cantik sekali, dia akan berzina dengan perempuan itu. Sementara syahwatnya sudah bergolak. Akan tapi di saat mau masuk kamar dan kelihatan perempuannya, dia mau masuk kamar, di stop dulu. Stop. Kenapa? Kamu mau kemana? Mau masuk kamar? Katanya boleh. Oh iya boleh. Kamu boleh masuk kamar ini cuma 3 jam saja. Enggak apa-apa, cukup bagi aku 3 jam. Bisa mabuk, bisa berzina. Oke. Tapi setelah 3 jam kamu pindah ke sebelah. Oh ya, ada apa di sebelah? Coba kau lihat. Dibuka pintu, rupanya bara api yang membara dengan bahan bakar panas, besi yang merah-merah. Kemudian di kiri kanannya, di depan pintunya ada 5 algojo. Untuk apa itu? Siapapun yang telah masuk 3 jam di sini akan dilempar ke situ, dipanggang. Kami masih mau masuk? Kalau cerdas dia ngomong tidak mau masuk. Padahal syahwat ada. Begitulah kalau orang sering merenung tentang keadaan akhirat, akan jadi rem bagi dia untuk melakukan dosa. Mengerikan di sana nanti. Jangan mengentengkan dosa sekecil apapun. Ingat, sekecil apapun dosa dilakukan seorang hamba, jika Allah belum mengampuni akan disiksa di sana.
Itu perjalanan akhir nanti. Sementara kalau orang punya dosa bukan saja tersiksa di akhirat nanti di neraka, di perjalanannya pun juga tersiksa. Mundur kita dari neraka, naik sedikit perjalanan Shiratal Mustaqim, tidak kelihatan jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian kalaupun ada berjalan, di situ telah disiapkan seperti tombak begitu, seperti besi yang ujungnya adalah lancip. Siapapun ahli neraka baru nyebrang sudah diturunkan, ditancapkan, diambil oleh besi-besi itu lalu masuk ke neraka. Mundur sedikit, padang mahsyar, mengerikan, dahsyatnya padang mahsyar. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik menemukan dahsyatnya padang mahsyar, dikatakan puluhan ribu tahun. Bukan seperti saat di dunia hanya puluhan tahun saja, puluhan ribu tahun, dan tidak bisa mati. Nggak ada kulkas, nggak ada warung, panas, matahari secengkal di atas kepala. Bagi orang munafik dan orang pendosa akan merasakan dahsyatnya padang mahsyar, sehingga mereka pada berkata, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar ini, kami capek, biarpun harus masuk neraka jahanam. Dia tidak ngerti neraka jahanam lebih pedih lagi. Begitu dahsyatnya padang mahsyar sampai ia berkata semacam itu. Mundur lagi ke alam barzah. Bagaimana kisah alam barzah? Alam barzah dimulai dari mana? Dimulai dari saat ini. Hei hamba Allah, kita semua akan mati. Inilah mulai kisah kita yang mengerikan. Kalau kita bukan ahli iman, di dunia tidak terlihat. Akan tapi setelah meninggal dunia, ketahuilah, kalau orang sudah meninggal dunia, mau tidak mau akan dibawa ke tempat itu. Kita akan dikubur. Mari kita baca kehidupan kita, renungan kita ini. Kita perlu merenung serius. Hei orang kaya yang punya tahta, punya jabatan, cukup dicabut nyawanya, jabatan sudah nggak berguna lagi bagi dia. Akankah kita sombong dengan jabatan yang nyawa pun sewaktu-waktu bisa dicabut oleh Allah sehingga tidak berarti lagi itu jabatan? Hei yang punya kekayaan, ketahuilah, kalau sudah meninggal dunia, kekayaan tidak ada lagi artinya bagi dia, langsung diwaris. Sampai dikatakan oleh para ulama, begitulah orang yang hidup di dunia dengan kekayaan yang melimpah, kalau meninggal dunia sudah tidak punya hak lagi. Sampai dikatakan kalau seandainya dia punya gigi emas, giginya diganti dengan gigi emas, kemudian dia meninggal dunia, lah kok ahli warisnya tidak rela, gigi itu harus dicabut untuk dibagi. Kenapa? Karena memang kita tidak punya hak. Maka dari itu jangan kita menjadi orang bodoh. Sudah capek kita mengumpulkan dunia, ternyata waktu ke alam barzah tidak kita bawa. Malam ini kita akan menjadi orang cerdas, si kaya cerdas. Kemudian di sana ada si fakir, si miskin. Sudah miskin di dunia, ternyata dia juga tidak takut kepada Allah. Sudah miskin makanannya haram, sudah miskin mencuri, sudah miskin tidak sholat, sudah miskin mencari uang 300-500 ribu, terlalu meninggalkan sholat. Masya Allah, nasib buruk dia. Meninggal dunia di alam barzah akan tersiksa. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.